Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga bangsa Republik Indonesia yang kami cintai, mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita dalam kurun waktu melalui beberapa periode ujian-ujian telah kita lalui sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Tapi sayang disayang, kemerdekaan ini hanyalah kemerdekaan yang sifatnya semu. Fakta dan realitanya masih ada penjajahan-penjajahan, baik itu penjajahan individu, penjajahan lembaga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa di negeri ini, baik berkuasa dengan uangnya, berkuasa dengan jabatannya, berkuasa dengan kedudukan yang mereka miliki dari derajat nasabnya, merasa menjadi turunan seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi di negeri ini, baik yang merasa punya kedudukan tinggi di dalam dunia karena menganggap dirinya adalah turunan daripada Rasulullah SAW, tapi dia berbuat semaunya untuk menunjukkan kebesaran dirinya, menguasai orang-orang yang lemah, menguasai kelompok-kelompok yang lemah. Maka dari itu, fenomena ini tidak bisa dibiarkan agar kita benar-benar merdeka secara total, dhahiran wal batinan. Saudara semua, bukan rahasia lagi saat ini terjadi sebuah untran-untran, yaitu tentang nasab para habaib yang digugat oleh anak-anak bangsa karena kecurigaan dari anak-anak bangsa terhadap mereka. Benarkah mereka itu keturunan Rasulullah? Karena ada falsafah kata-kata Jawa yang bunyinya kacang moso ninggalo lanjaran, atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Seorang anak itu tidak jauh perilakunya dengan orang tuanya. Orang yang mempunyai orang tua yang punya budi pekerti yang luhur, mempunyai jiwa semangat perjuangan, akan memariskan sifat-sifat itu kepada anak turunannya. Demikian juga Rasulullah SAW. Sifat-sifat Rasulullah SAW secara berantai turun-menurun kepada dzurriyyah beliau, Sayyidatu Fatimah mewarisi akhlak beliau, cucunya Hasan Husain mewarisi akhlak beliau. Dan bukan itu saja, akhlak beliau juga menular kepada sahabat-sahabat yang melingkungi kehidupan beliau. Tapi ini ada oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan daripada Rasulullah SAW. Bahkan cenderung mencemarkan keagungan daripada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ucapan-ucapannya yang tidak terkontrol, yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Perilakunya demikian juga, suka berbuat bohong, berbuat onar, membuat fitnah, mengadu domba atas nama agama, menguasai orang, baik fisik atau jiwa, kebebasan nalar fikirnya dikangkangi oleh mereka atas nama agama, atas mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Rasul,
yang mempunyai kewenangan yang tinggi dalam menafsirkan nilai-nilai agama. Dari sinilah sumber semua itu. Akhirnya anak-anak bangsa mempertanyakan keadaan mereka. Benarkah mereka dzurriyyah Rasul? Dan setelah dikaji ternyata apa yang diperkirakan itu benar-benar mencengangkan. Baik secara silsilah nasab, ternyata nasab mereka tidak nyambung kepada dzurriyyah Rasul. Dan secara perilaku mereka tidak mencerminkan daripada Rasulullah SAW, yang harusnya dzurriyyahnya adalah mewarisi ajaran dan akhlak beliau, tapi ini tidak. Dan secara genetika yang mereka selalu keluar di darah kami ada darah Rasul, darah suci yang mereka banggakan. Tapi faktanya di dalam darah mereka tidak ada genetika darah Rasulullah SAW. Belum lagi secara filologi, mereka juga tidak terbukti sebagai bani keturunan Rasulullah SAW. Dari ini kecurigaan ini, akhirnya karena mereka diperingatkan, diberitahu tidak jablek saja, maka ada pergerakan di Republik ini yang mengajak masyarakat untuk sadar agar mereka tidak pungah, tidak selalu mengatasnamakan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul untuk menyebarkan doktrin-doktrin yang menyimpang daripada agama, menyimpang dari koridor-koridor akhlak. Dan puncaknya, saat mereka tidak rela nasabnya diganggu, dan saat mereka tidak rela otoritas kekuasaannya terganggu, mereka mempersekusi orang-orang, baik itu awamnya, kiainya, mereka persekusi. Dan puncaknya adalah peristiwa Kerawang. Mereka mempersekusi kiai, santri, dan banser. Dan kita tahu siapa yang pernah melakukan hal itu kecuali PKI. Padahal mereka selalu teriak anti PKI, tapi mereka sendiri perilakunya seperti PKI. Dan saat kami melaporkan peristiwa itu kepada polisi, aparatur negara yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan warganya, sayang, ternyata polisi pun belum merdeka. Polisi belum merdeka. Mereka masih dikuasai oleh kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kekuatan kaum-kaum imigran. Saya heran ini. Kalau posisinya saja tidak bisa membebaskan diri daripada kangkangan para imigran zaman ini, apalagi awamnya, apalagi para muhibin. Kami tidak heran kalau masih ada muhibin yang tidak sadar-sadar. Karena apa? Aparatur negara saja belum bisa memerdekakan dirinya dari kangkangan-kangkangan kepentingan orang imigran zaman. Ini aparatur negara yang mestinya jadi contoh, tapi mereka tidak punya nyali untuk menghadapi mereka. Sebagaimana kita ketahui, laporan warga sudah dilaporkan dengan segala bukti-bukti, tapi mereka lelet, polisi lelet dalam menangani ini. Bahkan ini sebenarnya, kalau ini polisi tidak menangani secara profesional, akan menjatuhkan marwah polisi. Polisi akan terpuruk, semakin terpuruk di mata masyarakat. Padahal polisi baru saja merintis membangun marwahnya kembali. Karena polisi
dari dulu di mata rakyat, akhlak moralnya, komitmennya dipertanyakan oleh rakyat. Dan saat ini rakyat pun mempertanyakan lagi komitmen Anda, wahai polisi, untuk menjaga keamanan warga bangsa ini. Kalau Anda memang sudah tidak punya komitmen, karena Anda rasa takut, Anda tidak bisa memerdekakan diri Anda sendiri, Anda tidak aman, merasa tidak aman dengan diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengamankan warga negara ini? Bahkan ada anekdot dan pemikiran dari warga bangsa ini bahwa, dengar polisi, ini adalah fakta yang berkembang di masyarakat. Anda pasti punya telinga yang mendengarkan hal ini, bahwa polisi itu hanya bekerja dan menangani peristiwa-peristiwa itu dengan cepat apabila ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya, polisi malas-malesan. Ini fakta. Kecuali diviralkan. Karena viral polisi malu, baru polisi bekerja. Ini fakta yang menjadi pemikiran seluruh rakyat Indonesia tentang Anda, wahai polisi. Bahkan di netizen, tahu nggak kau polisi? Sekarang netizen sedang menggalang dana, mengumpulkan uang untuk Anda, agar Anda bekerja. Karena Anda bekerja menurut rakyat ini karena uang, bukan karena fungsi Anda sebagai penjaga keamanan negara ini. Nanti akan kami buktikan netizen menggalang dana untuk Anda, polisi, membayar Anda. Betapa rendahnya Anda di mata masyarakat. Martabat Anda sudah jatuh. Oleh siapa? Oleh kelakuan Anda sendiri. Sebagai penegak hukum, sebagai penjaga keamanan, tapi Anda belum merdeka dalam segalanya. Keamanan Anda sendiri masih takut ditekan oleh oknum-oknum. Ini fakta. Kami pernah dibel, pernah dihubungi orang yang mempunyai jabatan tinggi di struktur TNI. Untuk masalah ini kami supaya tetap sabar dan dilaporkan kepada polisi bukti-buktinya, dan beliau berkata, kalau tidak cepat-cepat maka viralkanlah. Itu nasihat beliau. Artinya apa? Polisi, Anda bekerja, kalau peristiwa ini viral maka akan kami viralkan, akan kami nyatakan penuh selamat Indonesia. Anda bekerja bukan karena profesional Anda sebagai pejabat negara yang melindungi keamanan warga, tapi Anda bekerja karena uang. Ini fakta yang ada di pikiran masyarakat. Bukan pikiran kata-kata saya saja. Ini netizen dalam komentarnya menggalang dana untuk membayar Anda, wahai polisi. Ternyata martabat Anda di hadapan rakyat kecil. Anda tidak bisa memerdekakan diri Anda sendiri. Janji-janji Anda adalah janji-janji kosong. Apakah Anda menunggu rakyat menyambung Anda, menggeruduk Anda, Polres penuh dengan warga, baru Anda bekerja? Atau nanti kalau warga menggeruduk Anda pergi lari, bersembunyi di ketiak mereka? Ini, maaf Pak Polisi, kalau Anda rakyat ingin percaya, bekerjalah secara profesional, merdekakan diri Anda, punyalah jiwa saja, punyalah jiwa patriot yang mengemban tugas yang diberikan oleh rakyat kepada Anda. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akan sampaikan komentar netizen yang mengajak menggalang dana, mengumpulkan uang agar diberikan kepada Anda, wahai polisi, agar Anda bekerja. Karena dalam pemikiran masyarakat,
Anda mau bekerja, menangani kasus, kalau kasus itu ada uangnya. Itu fakta yang berkembang di masyarakat. Kalau Anda marah dengan image masyarakat ini, Anda meski memperbaiki diri, tunjukkan bahwa Anda bekerja benar-benar profesional, Anda merdeka dengan jiwa Anda bekerja bukan di bawah tekanan, Anda ada merasa aman dengan tugas Anda. Bagaimana Anda, polisi, bisa melindungi keamanan kalau Anda sendiri merasa tidak aman di bawah tekanan? Logika ini. Demikian kami sampaikan sebagai kritik kepada Anda dari warga Anda, warga bangsa Indonesia yang memberi amanat kepada Anda. Kalau Anda tidak mampu mengemban amanah itu, lebih baik tanggalkan jabatan Anda. Jangan jadi polisi. Tanggalkan seragam Anda, ganti dengan seragam petani. Atau kalau perlu, kalau Anda pengecut, jangan ganti seragam Anda dengan kebaya saja. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda menjadi baik, kita semua bisa baik, rakyat merasa aman, dalam rakyat merasa memperoleh keadilan saat melapor kepada Anda, sekalipun tidak ada uangnya. Ini akan kami tampilkan bagaimana netizen menggalang dana untuk membayar harga Anda. Ini saja, salam akal waras, salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.